Kamu yang pernah dirawat di rumah sakit pernah ngalamin kejadian horor gak? Ini ada cerita dari sepasang suami istri, namanya Andi sama Mira. Nah, si Mira ini sakit demam berdarah. Jadi suatu malam Mira sama Andi ini ke rumah sakit lah buat ngecek keadaan Mira gitu. Nah, nggak taunya begitu sampai di rumah sakit, diperiksa di IGD, dokter ini bilang kalau Mira ini harus dirawat di rumah sakit buat diopnam gitu. Karena dilihat dari kondisinya itu mengharuskan kalau Mira ini harus dirawat di rumah sakit malam ini juga gitu. Tapi ternyata malam itu semua kamar tuh penuh. Jadi cuman ada yang kosong itu di kamar kelas 2. Sedangkan Mira ini BPJS-nya tuh di kelas 1. Sebenarnya Mira nggak mau, cuman ya mau gimana lagi, kepaksa kan. Besok paginya itu baru ada kosong di kelas 1. Cuman suasana di kamar itu tuh rame banget. Ada yang batuk, ada yang ngerang kesakitan. Pokoknya bikin Mira ini nggak bisa tidur nyenyak lah. Nah ya udahlah, karena dia pikir besok kan udah pindah ke kamar kelas 1 kan, jadi ya udah ditahan aja deh gitu ya kata si Mira. Ternyata besok paginya kamar kelas 1 tuh masih penuh. Jadi ada satu pasien yang harusnya udah bisa pulang itu gak jadi pulang. Akhirnya Mira telepon lah suaminya gitu. Dia bilang kalau ternyata kamar kelas 1 tuh yang tadinya mau kosong itu gak jadi kosong gitu. Jadi malam ini Mira harus tidur di kamar di kelas 2 itu lagi. Tapi Mira sambil kayak nangis kecil gitu, ngomong ke suaminya kalau nggak sanggup dia kalau harus tidur di kamar itu semalam lagi. Akhirnya si Andi ini cepet-cepet lah ke rumah sakit buat nego ke pihak rumah sakit gitu kan, siapa tahu ada kamar kelas 1 yang kosong gitu. Setelah muter-muter nego-nego, akhirnya perawat ini bilang kalau ada kamar kelas 1 yang kosong yang isinya 2 ranjang gitu ya, 2 orang lah. Tapi si perawatnya ini sempat bilang, tapi Pak, kamar itu udah lumayan lama nggak dipakai loh. Tapi kalau Bapak mau ya silakan aja gitu kata perawatnya. Ya udah, akhirnya Andi ngeiyain buat pindah ke kamar kelas 1 yang kosong itu. Begitu pindah kamar, kamarnya kelihatan bersih kayak normal-normal aja gitu. Tapi pas malam udaranya beda. Jadi kayak hawanya tuh kayak dingin gitu, tapi dinginnya beda aja lah pokoknya kata Mira tuh. Nah, pas malam pertama Mira tidur di sana, katanya Mira ini bilang kalau dia sempat ngeliat ada bayangan perempuan berdiri di sudut kamar, nunduk, diem aja. Tapi si Andi ini nyoba nenangin istrinya lah, ya itu mungkin cuman halusinasi kamu aja karena kan kamu juga lagi demam tinggi. Jadi ya udah nggak usah dipikirin lah, udah istirahat aja gitu kata si suaminya. Terus malam kedua gangguannya tuh makin gila kata Mira. Jadi di malam kedua itu sekitar jam 2 Mira nih kebangun lah karena ada suara kayak tirai srek gitu. Kan ada di ranjang 1 sama 2 ini kan pasti ada sekat tirainya gitu kan. Nah itu kayak bunyi srek gitu. Cuman Mira mikir, oh mungkin kena angin AC kali. Cuman setelah dilihat lagi, AC-nya tuh posisinya lagi mati karena emang di situ kan dingin kan. Tadi dibilangnya tuh hawanya dingin. Jadi nggak dinyalain lah AC-nya. Nah pas waktu Mira ini selesai ngelihat AC gitu kan, tiba-tiba kedengeran dari ranjang sebelah itu ada suara kayak orang susah nafas gitu. Ngos-ngosan banget, kayak lagi sekarat gitu loh. Nah, karena Mira ini udah agak takut gitu kan. Dari pertama tadi tirainya udah gerak, nggak tahu kenapa. Akhirnya dia beraniin buat nengok, buat ngeliat, mastiin apa sih suara itu dari mana sih asalnya gitu kan. Begitu Mira nengok, dia langsung badannya tuh berasa kayak kaku. Jadi di ranjang sebelah itu katanya Mira ngeliat ada perempuan lagi berdiri di samping ranjang yang kosong itu. Rambutnya panjang nutupin mukanya, terus badannya tuh agak bungkuk gitu kata Mira. Yang bikin merindingnya lagi, perempuan itu jalan pelan ke arah Mira
sambil ngomong pelan, "Temenin aku di sini ya." Mira ketakutan setengah mati lah ngeliat sosok itu datang ngedeketin dia pelan-pelan kan. Akhirnya si Mira nih panik, sambil panik dia ngebangunin Andi, suaminya. Begitu Andi melek, Andi nih juga ternyata ngeliat sosok perempuan yang lagi jalan pelan ke arah mereka ini. Begitu Andi juga ngeliat, sosok perempuan ini ngomong lagi tapi agak teriak, "Jangan pulang!" Gitu. Kata Mira, suaranya tuh kenceng banget. Rasanya tuh ngegema di seluruh ruangan kamar itu. Tapi setelah itu, sosoknya ngilang gitu aja. Si Andi akhirnya pencet tombol buat manggil perawat itu. Begitu perawatnya datang, Andi nih ceritain lah kejadian yang barusan dia sama istrinya tuh alamin. Awalnya perawat itu cuma nenangin mereka berdua gitulah. Cuman si Andi kan sama Mira karena udah ngeliat langsung, jadi kayak ngedesek gitu. Jadi apa nih sebenarnya, apa sih di kamar ini, kenapa sih? Apalagi tadi kan katanya kamar ini tuh udah lama nggak dipakai. Terus begitu istri saya di sini ada kejadian kayak gitu, kenapa sih gitu? Didesek lah sama si Andi ini kan, perawatnya itu buat cerita. Akhirnya setelah muter-muter, perawatnya ini ngomong lah dengan terpaksa. Perawatnya tuh cerita kalau 3 tahun yang lalu ada perempuan yang meninggal di kamar ini. Perempuan ini tuh nggak punya keluarga. Jadi kayak orang tuanya tuh udah semuanya meninggal. Dia juga nggak punya kakak atau adik gitu ya. Jadi kemarin-kemarin itu dia sama suaminya. Cuman posisinya waktu itu suaminya tuh udah meninggal lah. Terus ya karena nggak punya keluarga, belum punya anak juga, jadi si perempuan ini tuh sendirian di rumah sakit itu. Cuman karena dia udah sendirian, ya mungkin juga masih terpukul dengan kematian suaminya. Jadi kayak si perempuan ini ngerasa putus asa lah gitu mungkin ya. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di kamar itu. Jadi semenjak kejadian itu, kamar itu tuh udah jarang dipakai lagi. Akhirnya malam itu juga Andi mutusin buat bawa pulang Mira biar dirawat jalan aja lah gitu. Karena mereka lebih rela buat dirawat jalan daripada harus tidur lagi di kamar yang penuh gangguan mistis itu.